Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, BMKG sudah mengimbau terkait peringatan dini banjir rob dan gelombang tinggi yang akan terjadi di pesisir utara Jawa Tengah. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan membahasnya bersama dengan Retno Widyaningsih, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang Mas Abdi, selamat siang para pemirsa Metro TV. Terima kasih. Bu Retno, kami izin konfirmasi sejauh ini seperti apa kondisi terkini banjirop yang melanda sejumlah titik dan juga di kawasan pesisir utara Jawa Tengah, Bu Retno. Ya, dari pantauan kami tadi pagi jam 7.30 khususnya untuk di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang masih tergenang banjir sekitar 50 sampai 70 cm, khususnya di pintu masuk Pelabuhan Tanjung Mas dan juga di area perkantoran Pelabuhan Tanjung Mas. Belum bisa dilewati untuk baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan kecil yang skala minivan gitu belum bisa. Jadi aktivitas di Pelabuhan Tanjung Mas masih sangat terbatas. Untuk kapal penumpang kapal yang akan berangkat melalui Pelabuhan Tanjung Mas itu dievakuasi dari pintu masuk untuk sampai ke kapal dengan kapal-kapal kayu maupun kapal-kapal yang disediakan oleh Ditpol Air, Basarnas, dan juga oleh BNPB. Seperti itu. Baik. Untuk di titik yang lain seperti apa, Bu Retno, untuk kondisi terkininya? Iya, jadi dari tanggal 23 sore itu terpantau ada di 11 kabupaten dan kota, dari Brebes, Tegal, kemudian Pemalang, Pekalongan Kabupaten, Pekalongan Kota, kemudian Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, dan Rembang itu semuanya terkena pasang atau rob dengan ketinggian yang berbeda-beda. Kemudian pada pagi hari ini masih beberapa daerah masih melaporkan bahwa masih tergenang dengan kondisi yang juga relatif sudah mulai menurun dibandingkan tanggal 23 kemarin. Gitu, Mas. Baik, Bu Retno, sebelumnya BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait banjir rob ini dari tanggal 13 sampai dengan 25 Mei. Artinya hari ini terakhir. Apakah peringatan ini akan diperpanjang dengan melihat kondisi yang ada, Bu Retno? Ya, BMKG mengeluarkan peringatan dini memang tanggal 13 sampai dengan hari ini. Kemudian kami perpanjang sampai besok pagi, Mas. Jadi ada peringatan dini sampai tanggal 26 pagi yang mungkin karena memang kami melihat ini ada potensi juga hujan meskipun dengan intensitas yang tidak terlalu lebat. Tapi kami khawatir kalau hujan ini nanti akan bisa mempengaruhi banjirop. Semoga hujan ini tidak sampai lebat sehingga rob tidak bertambah dan akan segera surut. Gitu. Baik. Bu Retno, kalau kita berbicara mengenai penyebab banjir rob ini, apakah memang karena fenomena alam atau karena adanya eksploitasi lahan pesisir? Ya, sebetulnya pasang ini adalah biasa terjadi setiap bulan dan pada bulan Mei ini terjadi fase pasang dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Mei. Ini suatu hal yang wajar, tetapi kemarin BMKG mengindikasi dan menganalisa adanya gelombang tinggi yang terjadi mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 25. Sehingga pada tanggal 23 jam 15 itu terindikasi adanya gelombang dengan kategori sedang yang berlangsung di pesisir utara Jawa Tengah dari Brebes sampai ke Rembang. Kami mengeluarkan juga peringatan dini gelombang tinggi untuk 8 wilayah pelayanan kami dari Brebes sampai ke Rembang dan juga sampai ke Karimun. Dan terbukti dari peringatan dini kami itu bahwa tanggal 23 itu robnya tinggi dan melimpas ke daratan dan menimbulkan musibah yang saat ini terjadi. Untuk isu lingkungan dan sebagainya, kami memang tidak punya data secara khusus, BMKG tidak punya data secara khusus, tapi kami melihat dari faktor meteorologi dan faktor kondisi global memang seperti itu. Jadi terjadi pasang pada waktu itu dan juga terjadi gelombang tinggi yang sedang berlangsung di pesisir utara Jawa Tengah.
kombinasi dari dua fenomena itu mengakibatkan musibah yang terjadi di pesisir utara Jawa Tengah. Baik, Demikian, dari Mas. data terkini yang dikumpulkan oleh BMKG ataupun dari pihak Bu Retno, apakah ada data analisa bahwa fenomena alam ini akan terjadi lagi ke depannya seperti apa, Bu Retno? Jadi selama 20 tahun kami mengamati pasang surut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas. Ini merupakan fenomena yang paling ekstrim. Jadi paling tinggi selama 20 tahun kami mengamati. Dan dari pengamatan kami itu memang rop terbesar itu selalu terjadi antara bulan April, Mei, dan Juni. Jadi selama 20 tahun itu 14 kali itu rop terjadi pada bulan Mei, kemudian Juni, dan April. Nah, saat ini juga terjadi pada bulan Mei. Jadi mungkin ke depannya perlu diantisipasi untuk bulan-bulan 3 bulan itu ke depannya mungkin perlu diantisipasi agar dapat dicegah bencana serupa. Baik, apakah bisa dikatakan ini puncaknya karena tadi Anda katakan bahwa ini yang paling ekstrim? Atau masih ada susulan lagi, Bu Retno? Untuk bulan Mei ini iya, ini adalah yang tertinggi. Kami memantau bahwa setelah ini rop akan surut dan karena gelombangnya juga kami pantau sudah mulai mereda pada kategori rendah. Baik, Bu Retno, terkait dengan upaya mitigasi ke depannya, seperti apa edukasi yang dilakukan ke masyarakat dan juga alat pendeteksi dini apa agar tidak terjadi ataupun tidak menimbulkan korban ke depannya, Bu Retno? Baik, kami berusaha untuk memasang peralatan pengamatan pasang surut baik di Pekalongan dan waktu dekat kami akan memasang juga di Rembang untuk memberikan informasi yang terupdate dan tervalid kepada masyarakat perihal tingginya muka air laut yang ada di pesisir utara Jawa Tengah. Dengan adanya peralatan yang dipasang ini akan bisa memantau tinggi permukaan air laut yang ada di pesisir utara Jawa Tengah, sehingga data-datanya nanti bisa dianalisa dan bisa dibuat prediksi ke depannya bagaimana akan rop itu yang akan terjadi di pesisir utara Jawa Tengah. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan BNPB pusat dan juga BPBD provinsi bagaimana ke depannya kami akan berusaha untuk memberikan peringatan dini yang lebih lagi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih belajar lagi bagaimana cara menyikapi ketika ada peringatan dini dari BMKG. Demikian. Baik. Ya, terima kasih Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Ibu Retno Widyaningsih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas.